Deklarasi Parung untuk Indonesia. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat kemerdekaan yang diberikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, kami, perwakilan dari organisasi, komunitas, dan para tokoh masyarakat Indonesia, pada hari ini, Rabu 16 Agustus 2022, bersepaham dan berkomitmen untuk: 1. Mempertahankan konsensus kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Terus memperjuangkan dan mendorong negara, pejabat, aparat, dan masyarakat untuk memenuhi dan melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan, serta pemenuhan hak warga negara lainnya tanpa diskriminasi, selaras dengan konstitusi. 3. Mendorong kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang inklusif dan setara untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. 4. Dalam keadaan sesulit apapun, tetap setia, yakin, dan tak akan pernah berhenti memberikan karya yang terbaik pada negeri tercinta Indonesia. Terima kasih. Deklarasi Parung merupakan rangkaian dari acara refleksi kebangsaan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Acara tersebut mengusung tema Keberagaman Indonesia dalam Pancasila, diselenggarakan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia bersama Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika pada Selasa 16 Agustus 2022 di Gedung Baitul Afiat Bogor. Dalam deklarasi ini, hadir perwakilan berbagai organisasi, komunitas, dan tokoh masyarakat yang juga turut menyampaikan poin-poin deklarasi. Deklarasi pada malam peringatan kemerdekaan ini adalah implementasi dari komitmen para hadirin dalam mempertahankan konsensus kebangsaan Indonesia. Meskipun di sisi lain, bangsa ini masih menemukan beberapa permasalahan yang bertentangan dengan konsensus tersebut. Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan, Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ahmad Najib Burhani, menyebutkan bahwa di negeri ini masih terdapat kelompok yang termarginalkan. Maka di usia Indonesia yang ke-77 tahun, dia mendorong pemerintah agar dapat menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Ya, kita masih ada beberapa isu yang terkait dengan kelompok termarginalkan yang belum selesai. Kasus transito itu seperti menjadi monumen tentang diskriminasi yang belum selesai di negara kita. Nah, dalam kerangka 77 tahun Indonesia Merdeka, itu tidak boleh dilupakan dan harus diselesaikan oleh pemerintah kita. Jangan sampai ada pesan atau semangat daripada konstitusi dan Pancasila yang tidak diimplementasikan oleh mereka yang ada di dalam pemerintahan. Hal itu selaras dengan pernyataan Komisioner Komnas Perempuan, Dewi Kanti. Dia menegaskan bahwa di usia Indonesia yang semakin tua, sudah selayaknya negara bertanggung jawab dan hadir memenuhi secara optimal hak-hak konstitusi setiap warga bangsa. Dewi mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila yang merupakan bagian dari konsensus kebangsaan Indonesia. Karena di dalamnya mengajarkan tentang kasih dan penghormatan kemanusiaan. Setelah 77 tahun Indonesia merdeka, sudah selayaknya kehadiran negara secara optimal dalam pemenuhan hak-hak konstitusi untuk semua warga bangsa. Mari kita tetap
jaga konsisten dan konsensus kita sebagai sebuah bangsa, menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan kebinekaan. Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Maulana Abdul Basit mengapresiasi acara refleksi kebangsaan dan deklarasi Parung. Menurutnya, acara tersebut menggambarkan banyak pihak yang concern kepada kemerdekaan dan perjuangan yang sedang dilakukan. Ia menambahkan, meskipun di beberapa sisi masih memiliki PR, namun harus tetap teguh, istiqomah dan terus berjuang. Maulana Abdul Basit berharap di usia kemerdekaan yang ke-77 tahun ini, bangsa Indonesia bisa semakin maju dan terbebas dari penjajahan dalam bentuk apapun. Ya, alhamdulillah ya, acara ini cukup lancar, bagus, dan ini menggambarkan bahwa banyak teman-teman kita yang memiliki visi concern terhadap kemerdekaan dan perjuangan kita semua ini. Kita harap bahwa ini terus berkembang ya, dan terus harus disuarakan karena kita perlu orang-orang ya, terutama generasi muda yang akan satu saat menjadi pemimpin ya, tentang kemerdekaan kita ini yang harus dirawat, dipelihara dan terus diperjuangkan ini. Kita masih punya PR ya di beberapa bagian ya, dan ya harus tetap teguh, istiqomah dan terus berjuang. Mudah-mudahan ya di umur yang ke-77 kemerdekaan ini kita semakin maju ya, semakin terbebas daripada penjajahan dalam bentuk apapun juga. Deklarasi Parung diakhiri dengan pembubuhan tanda tangan dan cap jempol di sebuah papan yang telah disediakan. Acara itu dilakukan oleh seluruh peserta yang mengikuti deklarasi sebagai simbol komitmen untuk selalu mempertahankan konsensus kebangsaan Indonesia. Tim Liputan Warta Ahmadiyah melaporkan dari Kemang, Bogor.